Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang topik yaitu materi penerapan SIM dalam pelayanan publik. Jadi di sini saya akan membahas tentang sistem informasi kesehatan dalam kesehatan. Sebelum menjelaskan, perkenalkan nama saya Cieng April Lorenza, NIM 2004195 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Dan tugas ini yaitu dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Lanjut saja pengertian dari Sistem Informasi Kesehatan. Pengertian Sistem Informasi Kesehatan yaitu gabungan perangkat dan prosedur yang digunakan untuk mengelola siklus informasi atau mulai dari pengumpulan data sampai pemberian umpan balik informasi untuk mendukung pelaksanaan tindakan tepat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kinerja sistem kesehatan. Menurut WHO, sistem informasi kesehatan merupakan salah satu dari 6 building block atau komponen utama dalam sistem kesehatan di suatu negara. Keenam komponen atau building block sistem kesehatan tersebut adalah yang pertama service delivery, yaitu pelaksanaan pelayanan kesehatan. Yang kedua, medical product, patient, dan teknologi atau produk medis, vaksin, dan teknologi kesehatan. Yang ketiga, health workforce, yaitu tenaga medis. Yang keempat, health system financial atau sistem pembiayaan kesehatan. Yang kelima, health information system atau sistem informasi kesehatan. Yang keenam, yaitu leadership and governance atau kepemimpinan dan pemerintah. Sedangkan di dalam tatanan sistem kesehatan nasional, sistem informasi kesehatan merupakan bagian dari subsistem keenam, yaitu pada subsistem manajemen, informasi, dan regulasi kesehatan. Adapun subsistem dalam sistem kesehatan nasional Indonesia yaitu upaya kesehatan, penelitian dan pengembangan kesehatan, pembiayaan kesehatan, pemberdayaan masyarakat, dan sumber daya manusia kesehatan. Sejarah sistem informasi kesehatan di Indonesia. Awal mula sistem yang digunakan dalam pencatatan dan administrasi di rumah sakit dan pelayanan kesehatan lainnya masih menggunakan sistem yang manual atau pencatatan. Dengan segala risiko sampai terfatal adalah kehilangan data pasien. Namun, seiring berjalannya zaman dan berkembang pesatnya teknologi membuat sistem informasi kesehatan pun terus berkembang. Perkembangan sistem informasi kesehatan di Indonesia diawali dengan sebuah sistem informasi rumah sakit yang berbasis komputer atau Computer-Based Hospital Information System dan yang menginovatori hal ini adalah Rumah Sakit Husada pada akhir dekade 80-an. Beriringan dengan hal itu, rupanya Departemen Kesehatan juga mengembangkan sistem informasi kesehatan berbasis komputer dengan dibantu oleh proyek luar negeri dengan bantuan beberapa tenaga ahli dari Universitas Gadjah Mada. Namun perjuangan di awal ini mengalami kemerosotan. Hal ini dilihat dari segi perencanaan yang tidak tersusun dengan baik, di mana identifikasi faktor penentu keberhasilan masih sangat tidak lengkap juga tidak menyeluruh. Hal-hal yang diharapkan melalui hasil perkembangan sistem informasi kesehatan. Perangkat lunak pertama, perangkat lunak tersebut dikembangkan sesuai dengan standar yang ditentukan oleh pemerintah daerah. Yang kedua, dengan menggunakan open system tersebut, diharapkan jaringan akan bersifat interoperable dengan jaringan lain. Yang ketiga, sistem informasi kesehatan terintegrasi ini akan mensosialisasikan dan mendorong pengembangan dan penggunaan lokal area network di dalam unit pelayanan kesehatan baik pemerintah dan swasta sebagai komponen sistem di masa depan. Yang keempat, sistem informasi kesehatan terintegrasi ini akan mengembangkan kemampuan dalam
teknologi informasi video, suara, dan data nirkabel universal di dalam wide area network yang aktif, homogen, dan efisien sebagai bagian dari jaringan sistem informasi pemerintah daerah. Yang kelima, sistem informasi kesehatan terintegrasi ini akan merencanakan mengembangkan dan memelihara pusat penyimpanan data dan informasi yang menyimpan direktori materi teknologi informasi yang komprehensif. Sistem informasi kesehatan terintegrasi ini akan secara proaktif mencari, menganalisis, memahami, menyebarluaskan, dan mempertukarkan secara elektronis data atau informasi bagi seluruh stakeholder. Yang ketujuh, sistem informasi kesehatan terintegrasi ini akan memanfaatkan website dan access point lain agar data kesehatan dan kedokteran dapat dimanfaatkan secara luas dan bertanggung jawab dan dalam rangka memperbaiki pelayanan kesehatan sehingga kepuasan pengguna dapat dicapai sebaik-baiknya. Yang ke-8, sistem informasi kesehatan terintegrasi ini akan merencanakan pengembangan manajemen sumber daya manusia, sistem informasi mulai dari rekrutmen, penempatan, pendidikan, dan pelatihan, penilaian pekerjaan, penggajian, dan pengembangan karir. Yang ke-9, sistem informasi kesehatan terintegrasi ini akan mengembangkan unit organisasi, pengembangan dan pencarian dana sumber masyarakat yang berkaitan dengan pemanfaatan dan penggunaan data atau informasi kesehatan dan kedokteran. Yang ke-10, dapat digunakan untuk mengubah tujuan, kegiatan, produk, pelayanan organisasi untuk mendukung agar organisasi dapat meraih keunggulan kompetitif. Yang ke-11, mengarah pada peluang-peluang strategi yang dapat ditemukan. Tujuan sistem informasi kesehatan ini yaitu ada 4. Yang pertama, pengambilan keputusan di seluruh tingkat administrasi dalam rangka perencanaan, penggerakan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan penilaian. Yang kedua, mengatasi masalah-masalah kesehatan melalui isyarat dini dan upaya penanggulangannya. Yang ketiga, meningkatkan peran serta masyarakat dan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menolong dirinya sendiri. Yang keempat, meningkatkan penggunaan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan. Tujuan umum sistem informasi manajemen yaitu yang pertama, menyediakan informasi yang dipergunakan di dalam penghitungan harga pokok jasa, produk, dan tujuan lain yang diinginkan manajemen. Yang kedua, menyediakan informasi yang dipergunakan dalam perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan berkelanjutan. Yang ketiga, menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Manfaat sistem informasi kesehatan yang pertama yaitu mendukung manajemen kesehatan, yang kedua mengidentifikasi masalah dan kebutuhan, yang ketiga mengintervensi masalah kesehatan berdasarkan prioritas, pembuatan keputusan, dan pengambilan kebijakan kesehatan berdasarkan bukti. Yang kelima, mengalokasikan sumber daya secara optimal. Yang keenam, membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dan membantu penilaian transparansi. Dasar hukum sistem informasi kesehatan yaitu dasar hukum pengembangan sistem informasi kesehatan di Indonesia sebagai berikut. Yang pertama itu Kemenkes nomor 004 Menkes SK 2003 tentang kebijakan dan strategi desentralisasi bidang kesehatan. Desentralisasi pelayanan publik merupakan salah satu langkah strategi yang cukup populer dianut oleh negara-negara di Eropa Timur dalam rangka mendukung terciptanya good governance. Salah satu motivasi utama diterapkan kebijaksanaan ini adalah bahwa pemerintahan dengan sistem perencanaan yang sentralistik seperti yang telah dianut sebelumnya terbukti tidak mampu menolong terciptanya suasana yang kondusif bagi partisipasi aktif masyarakat dalam melakukan pembangunan. Tumbuhnya kesadaran akan berbagai kelemahan dan hambatan yang dihadapi dalam kaitannya dengan struktur pemerintahan yang sentralistik telah mendorong dipromosikannya pelaksanaan strategi desentralisasi. Selanjutnya, Kemenkes RI nomor 511 tahun 2002 tentang kebijakan
Strategi pengembangan sistem informasi kesehatan nasional atau SIKNAS, disingkat SIKNAS, dan Kemenkes nomor 932 Menkes SK 8/2002 tentang petunjuk pelaksanaan pengembangan sistem laporan informasi kesehatan kabupaten atau kota. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 837 tahun 2007 tentang pengembangan jaringan komputer online sistem informasi kesehatan nasional. Prinsip sistem informasi kesehatan yang pertama yaitu mencakup seluruh data yang terkait dengan kesehatan, baik yang berasal dari sektor kesehatan ataupun berbagai sektor pembangunan lainnya. Yang kedua, mendukung proses pengambilan keputusan di berbagai jenjang administrasi kesehatan. Yang ketiga, disediakan sesuai dengan kebutuhan informasi untuk pengambilan keputusan. Yang keenam, disediakan harus akurat dan disajikan secara tepat dan tepat waktu dengan memudaya gunakan teknologi informasi dan komunikasi. Yang ketujuh, pengelolaan informasi kesehatan harus dapat memadukan pengumpulan data melalui cara rutin, yaitu pencatatan dan pelaporan, dan secara non-rutin, yaitu survei dan lain-lain. Yang ke-8, akses terhadap informasi kesehatan harus memperhatikan aspek kerahasiaan yang berlaku di bidang kesehatan dan kedokteran. Selanjutnya yaitu pemerintah berupaya mengembangkan sistem informasi kesehatan sesuai dengan keunikan dan karakteristiknya. Pengembangan sistem informasi kesehatan daerah melalui perangkat lunak atau website seperti Simpus, SIR, Sikda, dan lain-lain. Contohnya di sini yaitu Sistem Informasi Kesehatan Nasional atau SIKNAS, yaitu sistem informasi yang berhubungan dengan sistem informasi lain baik secara nasional maupun internasional dalam rangka kerjasama yang saling menguntungkan. Ini bukanlah suatu sistem yang berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari sistem kesehatan. Oleh karena itu, sistem informasi kesehatan di tingkat pusat merupakan bagian dari sistem kesehatan nasional. Di tingkat provinsi merupakan bagian dari sistem kesehatan provinsi, dan di tingkat kabupaten atau kota merupakan bagian dari sistem kesehatan kabupaten atau kota. SIKNAS dibangun dari himpunan atau jaringan sistem-sistem informasi kesehatan provinsi, dan sistem informasi kesehatan provinsi dibangun dari himpunan dari jaringan sistem informasi kesehatan kabupaten atau kota. Jaringan SIKNAS adalah sebuah koneksi atau jaringan virtual sistem informasi kesehatan elektronik yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan dan hanya bisa diakses bila telah diumumkan. Jaringan SIKNAS merupakan infrastruktur jaringan komunikasi data terintegrasi dengan menggunakan Wide Area Network atau WAN, jaringan telekomunikasi yang mencakup area luas serta digunakan untuk mengirim data jarak jauh antara local area network yang berbeda dan arsitektur jaringan lokal komputer lainnya. Pengembangan jaringan komputer SIKNAS online ditetapkan melalui keputusan Menteri Kesehatan nomor Kemenkes 837 tahun 2007. Dengan tujuan mengembangkan SIKNAS online adalah untuk menjembatani permasalahan kurang data dari kabupaten atau kota ke Depkes pusat dan memungkinkan aliran data kesehatan dari kabupaten atau kota ke Pusdatin karena dapat adanya kebijakan desentralisasi bidang kesehatan di seluruh Indonesia. Permasalahan sistem informasi kesehatan di Indonesia dalam pelaksanaannya sistem informasi kesehatan di Indonesia memiliki permasalahan yang cukup kompleks. Permasalahan mendasar sistem informasi kesehatan di Indonesia saat ini adalah antara lain yaitu yang pertama faktor pemerintah. Standar sistem informasi kesehatan belum ada sampai saat ini. Pedoman sistem informasi kesehatan sudah ada tapi belum seragam. Belum ada rencana kerja sistem informasi kesehatan nasional. Pengembangan sistem informasi kesehatan di kabupaten atau kota tidak seragam, fragmentasi, terlalu banyak sistem yang berbeda di semua jenjang administrasi kabupaten atau kota, provinsi, dan pusat, sehingga jadi duplikasi data tidak lengkap, tidak valid, dan tidak connect dengan pusat. Kesenjangan aliran data atau terfragmentasi, banyak hambatan dan tidak tepat waktu. Hasil penelitian di NTB membuktikan bahwa Puskesmas harus mengirim lebih dari 300 laporan dan ada 8 macam software sehingga beban administrasi dan beban petugas terlalu tinggi. Hal ini dianggap tidak efektif dan tidak efisien. Format, pencatatan, dan pelaporan masih berbeda-beda dan belum standar secara nasional. Sumber daya masih minim, sumber daya yang terdapat masih belum memenuhi baik itu dari segi peralatan,
dan sumber daya manusia yang harus lebih kebacan dalam menguasai teknologi informasi. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.